Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review Samsung Galaxy 02s yang keluar pada bulan Januari kemarin. Sorry saya baru review karena saya baru dapat unitnya dari teman saya dan ini HP-nya minjem dan dadakan juga. Nah, Samsung memiliki layar 6,5 inci HD aja, HD plus ya, bisa dibilang bukan full HD sih, tapi HD plus sudah cukup oke. Dan bezel di bagian bawah lumayan tebal dan di bagian atas ada Infinity V display dengan kamera 5 megapiksel. Di bagian kiri itu ada SIM card tray yang berisi 2 nano SIM dan satu tambahan SD card tambahan sampai 1 terabyte katanya. Dan di bagian bawahnya 3,5 mili jack audio, ada satu buah lubang mic dan USB Type-C lubangnya sudah oke banget dan satu buah lubang speaker di bagian bawahnya. Di bagian kanan itu terdapat tombol volume bottom dan satu buah tombol power. Sedangkan di bagian atasnya itu cuma sekedar ada satu buah lubang mic yang di bagian atas mic kecil dan ada satu speaker untuk kita nelpon kalau kita nggak speaker. Di bagian bodi belakang dia bodinya terkesan kasar walaupun plastik, tapi sudah teksturnya oke sih, tidak terlalu menempel sidik jari, dan dia memiliki 3 kamera yang cukup oke penampilannya walaupun nggak premium banget dengan desain black, tapi kameranya dibekali 12 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor. Jadi 2 megapiksel sih nggak dianggap kamera lah, kamera biasa-biasa aja lah, itu cuma pelengkap. Yang 13 megapikselnya nanti kita tes pada hasil kamera atau tes kameranya. Nah, secara garis besar sih bodinya cukup menarik di bagian belakang, tapi di bagian depan sih bisa kita lihat sendiri untuk Infinity V display-nya itu ada sensor yang kita kalau misalkan menggunakan Face ID ada sensor nyala kayak sejenis di Oppo juga, jadi sudah cukup keren sih. Dan ini kita pengen tes sih dari segi hasil kualitas kameranya. Dan kamera belakang hasilnya seperti ini untuk 13 megapiksel, dan untuk fokus live-nya atau ya bisa dibilang deep sensor kita butuh objek untuk fotonya, hasilnya sih cuma seperti ini. Dan untuk kamera bagian depannya 5 megapiksel, ini untuk mode bokehnya terlebih dahulu. Saya rasa sih HDR-nya nggak ada sih kalau untuk kamera depannya, jadi terlihat terang banget, jadi hasilnya sih nggak terlalu oke dan hasilnya seperti ini untuk mode bokehnya. Dan untuk mode foto biasa juga sama, HDR-nya nggak oke banget lah kalau di dalam ruangan dan banyak lampu, jadi kurang oke seperti ini hasilnya. Saya rasa sih untuk kamera 5 megapiksel Samsung di kelas 1 jutaan ini kurang worth it. Tapi untuk dari segi spesifikasi, HP ini dibeli dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Dan spesifikasinya sih cukup oke. Tapi kita belum tes di sini untuk permainan game atau permainan game PUBG maupun ML. Nanti kita tes sih untuk permainan game PUBG, tapi ini kita ke video dulu. Untuk nonton video untuk layar HD plus ya masih oke sih kalau menurut saya. Untuk nonton video yang cuma video-video biasa YouTube, terusan nonton video drama dan lain-lain pasti masih oke. Tapi kalau untuk nonton video yang ukurannya sudah di Netflix, 4K dan semacam sih kurang rekomendasi, kurang nyaman untuk di mata untuk nonton video. Dan ini kita pengen tes untuk game ML atau Mobile Legend. Untuk settingannya bisa high frame rate dan mode HD-nya juga bisa oke, dan masih worth it aja untuk bermain game ML, dan tidak ada nge-lag sih saat bermain game ML, dan atau frame drop-nya nggak ada juga sih, jadi masih lancar dan masih oke. Dan dia dibekali dengan Snapdragon 450 yang cukup kenceng kalau menurut saya. Dibandingkan Helio sih mending Snapdragon lah. Untuk sekelas 1 jutaan sih Snapdragon cukup oke. Kalau kompetitor HP-HP yang lainnya itu pasti pakai Helio, tapi dia sudah pakai Snapdragon biar kesannya premium dari segi harganya yang kecil dan speknya yang lumayan lah. Dan ini PUBG kita tes sih untuk rata kanan nyata nggak mungkin, pasti rata kiri dan smooth basic aja. Dan ini cuma sekedar ilustrasi permainan, atau ya saya nggak bermain secara langsung lah, ini HP temen dan saya di HP temen nggak ada instalan game
PUBG, jadi ya ilustrasi aja lah. Sekedar gambaran, PUBG sih di HP ini sudah cukup oke, lancar, tapi kalau di mode high itu nggak lancar-lancar banget sih, tapi kadang ada turun di frame dropnya ya sedikit lah, nggak masalah lah. Secara keseluruhan sih masih oke dan masih worth it untuk dibeli kalau Anda pengen performanya. Kesimpulannya, untuk kelas entry level HP ini sudah cukup worth it. Silahkan lihat spek lebih lengkapnya di sebelah kanan ini apabila Anda pengen membeli HP ini. Secara garis besarnya sih secara performance cukup oke, tapi dari segi kamera saya sedikit kecewa sih. Kamera depannya 5 megapiksel, tidak ada HDR-nya, sangat mengecewakan dan hasilnya sih kurang oke kalau menurut saya. Kalau menurut Anda sih seperti apa? Tulis di kolom komentar. Dan apabila Anda suka pada video ini, silahkan klik like. Dan apabila Anda tidak suka, silahkan klik dislike. Salam dari saya, Andri Haryawan di Coba Gadget. Dan tunggu video saya berikutnya di channel ini.